Xiaoyan dan rombongannya tengah berada dalam perjalanan menuju bagian terdalam wilayah tanah terlantar kuno. Karena waktu tidak boleh terbuang sia-sia, mereka memutuskan menggunakan ular piton iblis surga kuno, makhluk buas yang kekuatannya ditakuti di wilayah tersebut. Di bawah kendali King Lin, binatang ganas itu berubah jinak dan menjadi tunggangan mereka. Dengan cara ini, perjalanan yang biasanya memakan waktu 3 hari bisa dipersingkat hanya dalam hitungan jam. Keberadaan makhluk besar itu juga membuat binatang buas lain enggan mengganggu, sehingga perjalanan berlangsung lebih cepat dan aman. Sepanjang jalan, mereka bertemu berbagai faksi kuat yang jarang terlihat. Beberapa bahkan memiliki kekuatan setara dengan tetua besar dari sekte-sekte ternama. Namun, Xiaoyan tidak tertarik menjalin hubungan dengan mereka, sebab pada akhirnya, semua orang memiliki tujuan yang sama, pohon kuno Bodhisattva. Pada waktunya, mereka pasti akan menjadi lawan, bukan sekutu. Ketika tiba di panggung wilayah kuno, perhatian semua orang langsung tertuju pada Xiaoyan. Kehadirannya membuat suasana memanas, terutama setelah Feng Qing'er dari suku Phoenix Iblis Surga muncul dengan dendam lama di hatinya. Ia menuduh Xiaoyan sebagai penyebab penderitaannya. Dahulu, untuk mendapatkan darah esensi Phoenix Surga, sukunya melakukan transplantasi tulang yang berujung tragis. Dari 10 yang dipilih, 8 mati. Hanya 2 yang selamat, dan salah satunya adalah Feng Qing'er. Penderitaan itu menimbulkan kebencian mendalam, dan kini ia menuntut balas. Di bawah tatapan banyak pihak, Feng Qing'er menantang Xiaoyan. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan memanggil bayangan besar Phoenix Langit dengan aura kuno yang perkasa. Namun, meskipun kekuatannya melonjak, Xiaoyan tetap tenang. Ia tahu kekuatan Feng Qing'er bukanlah hasil dari latihan alami, melainkan cara paksa yang tidak murni. Pertarungan berlangsung sengit. Serangan demi serangan Feng Qing'er tak mampu menggoyahkan Xiaoyan. Hingga akhirnya, dengan kekuatan api surgawi dan tekniknya yang matang, Xiaoyan membalikan keadaan. Dalam satu momen yang mengejutkan semua orang, ia menghajar Feng Qing'er dengan tamparan keras hingga tubuh wanita itu terlempar jauh dan pingsan, meninggalkan bekas telapak tangan berdarah di wajahnya. Xiaoyan menegaskan satu hal. Kekuatan sejati hanya bisa diraih melalui latihan keras, bukan jalan pintas. Itulah sebabnya, meskipun Feng Qing'er memperoleh kekuatan besar, ia tetap tidak bisa menandingi Xiaoyan. Aksi itu membuat semua orang terdiam. Sebagian kagum pada ketegasan Xiaoyan, sementara sebagian lain mencubir karena ia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan bahkan kepada wanita cantik sekalipun. Namun bagi Xiaoyan, musuh adalah musuh dan tidak ada alasan untuk menahan diri. Ketegangan meningkat ketika kelompok Phoenix Iblis Surga hendak menyerang balasan. Namun seorang pria misterius bermata berwarna-warni menahan mereka sembari mengakui bahwa Xiaoyan memang kuat. Dari sini jelas terlihat bahwa konflik antara Xiaoyan dan suku Phoenix Iblis Surga belumlah berakhir. Xiaoyan kemudian bergabung dengan klan Gu, tempat Sun Er berada. Pertemuan dengan Sun Er, kekasih masa kecilnya, menimbulkan suasana rumit, terutama karena Cailin juga berada di sisi Xiaoyan. Meski tersenyum tenang, Sun Er jelas menyimpan gejolak perasaan yang dalam. Pertemuan itu juga menimbulkan rasa canggung di antara para ahli lain yang mengetahui betapa besar kedudukan Sun Er di klan Gu, sementara Xiaoyan tampak menikmati keberadaan dua wanita cantik sekaligus. Suasana semakin menegangkan ketika Sun Er memberitahu Xiaoyan tentang kondisi wilayah terdalam. Di sekitar pohon kuno Bodhisattva, terdapat pasukan binatang buas yang mengepung wilayah itu. Jumlahnya menakutkan, dan banyak di antaranya memiliki kekuatan yang sangat sulit dihadapi. Semua faksi yang ada sudah mencoba menerobos selama beberapa hari, namun selalu gagal. Karena itu, semua pihak sepakat membentuk aliansi sementara. Namun Sun Er memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati, karena aliansi ini dipimpin oleh seseorang dari Aula Jiwa, yakni salah satu calon pemimpin muda dari klan Hun, musuh besar yang sangat berbahaya. Perhatian Xiaoyan akhirnya tertuju pada sosok misterius dari Aula Jiwa, seorang pria berpakaian hitam bernama Hun Yu. Sekilas, Hun Yu tampak ramah dengan wajah pucat seputih giyak dan senyuman yang menenangkan, seolah tak berbahaya. Namun, Sun Er mengungkapkan kebenaran mengejutkan.
Hun Yu adalah salah satu calon pewaris kepala klan Hun, membawa garis keturunan dewa yang membuatnya tak terkalahkan sejak lahir. Lebih berbahaya lagi, meskipun sikapnya ramah, hatinya dingin dan penuh kelicikan. Di hadapan ribuan ahli yang berkumpul, Hun Yu menyuarakan seruan persatuan. Hanya dengan membentuk aliansi besar, mereka bisa menembus gelombang binatang buas yang menjaga jalan menuju pohon kuno Bodhisattva. Kata-katanya terdengar tulus, bahkan mengesankan dirinya rela berada di barisan terdepan. Didukung oleh Jiu Feng, calon kepala suku Phoenix Iblis Surga, banyak faksi akhirnya setuju untuk bekerja sama. Namun, Xiaoyan tetap penuh waspada. Ia tahu benar bahwa Aula Jiwa tak pernah melakukan sesuatu tanpa motif tersembunyi. Aliansi besar itu pun terbentuk, menyerbu maju dengan formasi menyerupai anak panah. Hun Yu memimpin di garis depan bersama para ahli Aula Jiwa. Awalnya, kemajuan mereka begitu cepat. Ribuan binatang buas dihancurkan oleh gelombang Douqi yang menyapu seperti badai. Namun semakin dalam mereka masuk, kekuatan binatang buas pun semakin besar. Monster sekelas Douzong, bahkan beberapa mendekati Douzun, mulai muncul. Pertempuran menjadi brutal. Darah manusia dan binatang mengalir menjadi lautan. Xiaoyan segera menyadari strategi keji Hun Yu. Meskipun tampak berada di garis depan, pada kenyataannya, ia membiarkan ribuan orang lain dipaksa maju sebagai tumbal. Mereka yang berada di barisan terdepan terus menerjang sampai Douqi mereka habis, lalu dicabik binatang. Setelah mereka gugur, kelompok lain didorong ke depan, dan siklus itu terus berulang. Seiring berjalannya waktu, jumlah pasukan menyusut drastis, sementara Hun Yu bersama pengikut Aula Jiwa tetap aman di posisi yang paling menguntungkan. Jeritan manusia bercampur raungan binatang memenuhi langit, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Douzun pun tumbang satu demi satu, tak mampu menahan tekanan gelombang yang tiada henti. Sun Er akhirnya berbisik kepada Xiaoyan bahwa pasukan ini segera akan runtuh. Jika mereka tetap mengikuti arus, mereka hanya akan berakhir sebagai korban. Xiaoyan pun menegaskan tekadnya. Saat Hun Yu mengambil kesempatan untuk menyerbu, mereka juga harus segera mengerahkan kekuatan sendiri untuk maju. Kesempatan itu akhirnya datang ketika seekor monster raksasa hitam menghadang jalur utama. Hun Yu memanfaatkan kekacauan itu untuk melompat ke depan bersama pengikutnya, meninggalkan ribuan orang di belakang untuk mati. Menyadari bahwa waktunya tiba, Xiaoyan segera memimpin kelompoknya mengejar. Beberapa faksi lain juga jeli diliputi kecemasan untuk tidak menjadi korban pengkhianatan Hun Yu. Sementara itu, ratusan orang yang tersisa di belakang benar-benar disergap oleh binatang buas. Jeritan memilukan dan semburan darah memenuhi langit, meninggalkan pemandangan yang bahkan membuat hati seorang ahli sekuat Xiaoyan bergetar. Hun Yu berhasil menggunakan ribuan nyawa sebagai perisai hidup untuk membuka jalan. Kini, gelombang binatang buas belum tertembus sepenuhnya, namun medan pertempuran telah berubah dari kerjasama semu menjadi perlombaan hidup mati, di mana setiap kelompok hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk mencapai pohon Bodhisattva. Setelah perjuangan yang hampir membuat mereka kehabisan nafas, kelompok Xiaoyan akhirnya menerobos keluar dari gelombang binatang buas. Di hadapan mereka terbentang pemandangan kosong yang kontras dengan lautan monster di belakang. Dari kejauhan, sebuah pohon hijau raksasa berdiri menjulang. Pohon itu bagai tiang penyangga sangit. Batangnya tebal dan cabang-cabangnya menutupi setengah cakrawala. Dari tubuhnya memancarkan cahaya jernih yang menenangkan. Tetapi di balik kedamaian itu, Xiaoyan merasakan kegelisahan samar yang menusuk jiwa. Sun Er, Cailin, Yun Yun dan yang lainnya juga tak kuasa menyembunyikan rasa gentar ketika melihat wujud pohon legendaris yang selama ini hanya mereka baca di catatan kuno. Namun, Hun Yu sudah menunggu di depan. Dengan senyumnya tenang, ia mengingatkan semua orang bahwa pohon itu bukan hanya harta karun, melainkan juga ancaman kuno. Ia bahkan mengungkapkan catatan kuno dari klan Hun. Seorang leluhur mereka yang sudah mencapai Banseng pernah datang kemari, namun akhirnya hilang tanpa jejak. Diduga jatuh ke tangan pohon kuno Bodhisattva itu sendiri. Kata-kata ini membuat semua ahli yang hadir terdiam. Jika seorang Banseng pun bisa lenyap, betapa berbahayanya keberadaan pohon ini. Namun, tak ada seorang pun yang mau mundur. Mereka telah melalui lautan darah, mengorbankan terlalu banyak, dan pohon kuno Bodhisattva adalah tujuan akhir yang mereka incar. Akhirnya, semua kelompok, Xiaoyan,
Hunyu sampai suku Phoenix Iblis Surga berjalan maju dengan waspada. Semakin dekat, hawa dingin mulai meresap. King Lin dengan mata 3 ular gioknya memperingatkan Xiaoyan bahwa cahaya jernih yang terpancar dari pohon itu sebenarnya dipenuhi miasma dakar dan emosi negatif yang samar. Kata-kata itu membuat firasat buruk dalam hati Xiaoyan menjadi semakin jelas. Ketika mereka tiba dalam jarak 1000 kaki, sesuatu mulai terlihat di balik pohon itu. Sebuah gugusan cahaya yang berdenyut perlahan, menyerupai jantung raksasa. Detakannya menggema hingga ke jiwa. Seketika, seruan menggema dari kerumunan. Itu, hati Bodhisattva. Detik berikutnya, dentuman mengguncang bumi. Cabang-cabang pohon raksasa itu bergetar, saling melilit, lalu turun menghujam tanah. Dari antara celah-celahnya, perlahan muncul 5 sosok misterius. Mereka dengan wajah tanpa